billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agak lambik je salam. Nyo wak kerja salam bu. Pertama assalamualaikum berarti alif lam salam mim. Artinya orang bodohan. Bu, tek selamat yo. Anu ah. Entah ni yo fikir entah baris dah habis tu baris raskin tak dapat. Ya kan? Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salam masuk syurga. Amin. Yang tak pasu je salamnya masuk je lah syurga. Amin. Yang berang bangis jadi macam salamnya panen-panen yang terima masuk je lah syurga. Amin. Terutama kami apa-apa masuk syurga. Tak ada maminan kan? Nak ridho. Antasia lah pemimpin ni. Amin lah. Tadi di awal awak diaminan nama awak. Tiba di belakang kami minta masuk pertama nak nama anyong saja lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ketika orang menyebut Allahumma salli ala Muhammad ajawe sallu ala alaihi wasallam. Sebelum mulai awak bersalawat dulu. Kata Nabi, siapa dalam sebuah majlis dia memulai sebuah majlis tersebut untuk mengingatku dan memuji kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Selawat dulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah. Kalau menang ayat Al-Quran tu panggil Allah. Iku indak menang orang naik menambah lioto baru, entah panggil orang pajar orang lainnya. Ini tak boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala. Jadi siapa dalam kitab Darutun Nasihin, siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berselawat cuma satu kali selawat, maka Allah akan gantikan selawatnya tadi dengan satu malaikat. Setiap satu malaikat langsung sampaikan selawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Di doa yang langsung itu cuma solat. Di dunia dapat syafaat, di akhirat pun juga dapat syafaat. Jadi perbanyak bu di rumah tu, daripada mengaji nama orang, elok mengajian salah. Daripada sebut anak sianu la kuliah tak dari mana pepitine apa sianu la babini baru anta
Polah apa manis nak dipakai. Anda usah itu selawat itu salah selawat itu. Itu nak selawat namanya itu. Ya, berselawatlah kita. Ada selawat Jibril, ada selawat Nariyah, macam-macam. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli ilmi. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli ilmi. Itu selawat itu. Kan ketik-ketik selawat ini. Baik Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan sehat walaupun nangis hari ini. Angin tak kakak ibu, sama di neraka. Jadi jangan buka jilbab lo di rumah kau dia gara-gara angin buka jilbab kau. Kalau kini kau ancak awak sadone, yo saban naiknya kecil orang kampung bah. Saban naik pada ceh. Tapi kalau pulang dari siko, jangan buka lo jilbab. Kenapa itu ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat bagi kaum padusi. Yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Jangan sekali pakai kerudung di atas. Awak mau nyambut itu gak barik sih bu. Kecil pelecehan seksual lo kan. Alhamdulillah saya bisa hadir bu di Sungai Liku. Saya bangga dengan Sungai Liku bu. Kenapa saya bangga bu? Pak walinya Uwan saya, Uwan juga, Buya juga. Pengurus masjid saya kira tak Buya, Buya juga tadi jatah bu. Tadi pas Jumat beliau sampaikan, keren juga beliau bu. Kadang-kadang awak menggigil lo sudah aku masuk kan. Buya sih di Sungai Liku jadi. Masya Allah. Semoga Sungai Liku ini dijauhkan dari mala dan bahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didatangkan rahmat, diampirkan rahmat oleh Allah. Siap menjalankan suruh, siap meninggalkan tagah. Mantian tagah itu pada dua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Negari Sungai Liku Palangai, yang serta Palangai ya, bersama jajaran. Tadi ada pesan dari beliau sangat luar biasa karena sapi itu ada pernaknya, betul ya? Setiap bamus membuat pernak. Pernak itu peraturan negari na awak sahkan secara bahasa. Terkhusus juga untuk bamus negari Mak Datuk gitu. Alhamdulillah kita cerita-cerita sama Mak Datuk sama Pak Wali untuk kegiatan remaja masjid. Karena awak calik remaja wakil itu pergaulannya lah bebas. Ikut para luak perhatian kau. Harus awak bersama-sama insya-Allah ambo minta anak gadi, anak bujang ibu untuk kegiatan remaja masjid di Masjid Baitur Rahman. Jadi hari Senin selepas solat Isya suruh beliau ke masjid kau. Tapi sembahyang Isya di siko dulu. Boleh ya? Suruh kemari supaya beko insya-Allah ambo kami didik, kami arahkan. Tidak sekedar ceramah saja. Termasuk juga pembuatan konten untuk membangkitkan negari dengan konten media beliau. Pembuatan filem beko, filem pendek, beko diajan. Dan paling istimewanya itu bu, bangganya ambo di situ adalah ibu-ibu majlis taklimnya. Rami tanya tu. Ambo pergi majlis taklim nak rami kau dah. Iyo. Serius, cius. Tak bercanda dah. Tak bercanda dah, serius. Raminya serius. Kalau mau dia ikut tapi mau semangat hadirnya. Banyak konten mau buat juga. Ikut baru sakit tu. Oh wah, kok banyak mungkin sampai kedua aja dah. Masya-Allah. Boleh. Tenang, anggaran lah. Dianggarkan tu. Dan terima kasih kau nang ambo, nang siat. Alhamdulillah kami sedang komunikasi berdua. Salah satu tentang undangan, tentang kegiatan, tentang orang sihat-sihat selalu. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Durian jangan lupa.
Durian. Si ado waladang durian, jangan lupa durian. Baik, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengaji. Kau gak kareh sekete kaji zaman ini, jangan bayi merah hati loh. Apa kaji kita sekarang, Buya? Hah? Sekarang itu diimbau tadi ya. Pak ni mama. Ada Ustaz dia dan ton. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Zarmon. Kalau Pak Ketua Bamus 5, saya 6 hurufnya. Zarmon. Rukunnya kalau beliau rukun Islam, saya rukun iman. Jadi kami harus sayyo sagato. Dah boleh pisah dah. Nama Zarmon ditambah 2 lagi nama ketika saya berangkat ke Mekah. Dijadikan Zarmon bin Ajizar bin Ajis. Sebenarnya panjang, Bu. Tampil di 2 nama. Gelar sarjana teologi Islam atau Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis S1. S2 saya magister tafsir. Seorang tafsir. Jadi, Bu, saya asli dari Padang. Saya baru pindah di sini 1 tahun, Bu. Kalau saya sudah beristri, Bu, mohon maaf, di stop untuk pendaftaran. Tapi kalau pengen menambah boleh, Buya, boleh, Bu, tapi belum saatnya. Nanti kalau wak bilang nak menambah, bekonya menambah kan? Belum saatnya. Masih biar 1, Bu, rumpik kok payang jadi ibu ariang ni. Jadi tidak bisa menambah banyak, ada cukup 1. 1 itu adalah sesuatu yang takkan pernah terpisahkan dengan hati dari pertama awal kita berjumpa dan berkenalan. Serius. Daripada ketimbang yang kedua, dia tidak tahu bagaimana hasil dari 0 perihnya kita berjuang. Ringat. Saya pun pandai pula berpantun. Karena berpuisi kita. Dah, itu, Bu. Kalau kampung istri saya yaitu di Tarusan. Dulu saya ngajar di UIN Imam Bojal Padang, tersebut dengan Yeyen. Awal-awalnya jadi asdos, tarompa bi dosen dapat kayu. Akhir-akhir alhamdulillah diangkat jadi dosen luar biasa. Tak tahu-tahu keluar INDN keluar, P3K keluar. Maka kata Allah, silahkan kau pilih. Mau jadi dosen atau jadi pendakwah. Saya pilih jadi pendakwah, Bu. Enak jadi pendakwah. Makan dapat, minum dapat, pulang dikasih duit pula lagi. Enak, Bu. Pas tiba di rumah, bini tak marah mawa. Senyum, Bu, serius. Saya kalau pergi tausiah bini saya senyum, Bu. Senyum manis, Bu. Tapi coba kalau tak bawa, jangan harap, Bu, pintu kamar terbuka. Saya tanya ibu, ibu mau masuk neraka atau masuk surga? Seriuslah. Jangan bercanda lah, Bu. Jujur-jujur aja lah, Bu, sama kita. Rumah Allah ini. Ibu pengen masuk surga atau mau masuk neraka? Serius ya? Nanti awas ya, jangan marahin saya ya. Kita bahas sekarang nih, Bu. Yang paling banyak kata Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj bertemu dengan laki-laki di neraka atau perempuan? Saya tanya lagi, ibu pengen masuk surga atau neraka? Jadi, Bu, pembahasan kita hari ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ciri wanita penghuni neraka beserta dalilnya. Kalau surga saya bahas, Bu, tenang. Nanti ada pembahasannya. Di samping masuk neraka, pasti bisa masuk surga. Caranya. Siapa yang perempuan yang tak ingin masuk surga? Pasti semua. Tapi mereka tidak pernah sadar, Bu, kalau mereka ini sedang berada di dalam neraka. Ibu pernah tidak di atas rumah itu berbuat dosa sama suami? Itulah jawab. Jawablah. Jawab.
Nggak pernah. Nggak percaya kami itu. Serius tu mah. Kok serius kok? Nggak percaya Allah. Pernah? Pernah. Atau pengen masuk surga pula? Neraka dulu. Neraka dulu Bu ya. Siap tekan kontrak dengan neraka? Tak mau. Maka Bu, majlis taklim ini kita bikin supaya kita itu jauh dari neraka. Neraka tu panas Bu. Seperti hari ini, nanas. Keringatan kita Bu, serius. Kipas angin ada Bu, tapi kenapa lah Bu ya? Baik. Siapa saja perempuan pengen masuk surga, tapi mereka tak pernah sadar kalau mereka sedang beli tiket masuk neraka juga. Pengen masuk surga, beringinan masuk surga, tapi beli tiketnya di neraka. Terus siapa ciri-cirinya Buya? Tanyalah kami Buya, mana ciri-cirinya? Yang pertama Bu, siapa orang yang masuk neraka? Jangan tengok kiri kanan Bu, tengok aja ke sini. Jangan tengok kiri kanan. Tengok, pandang wajah ini. Jangan kau enggak bisa tunjuk-tunjuk sama semuanya. Adil kita Bu. Kau masuk surga, kau jangan nunjuk-nunjuk orang. Yang pertama itu durhaka kepada suami. Tahu lah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak seorang wanita pun boleh menyakiti hati suaminya. Tidak seorang wanita pun boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata. Satu dulu ya, kata-kata. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dirham. Dilapi muncung tu. Ya kan? Lapi ni tubuh buat lapi muncung. Oh, ang lapi-lapi muncung kan? Ang ceramah lagi makan kan? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Berat Bu, masuk surga. Berat enggak? Pertama, jaga kata-katamu kepada suami. Seakan-akan kau tak membentak suamimu, padahal kau membentak suamimu Bu. Mau tahu cara seperti apa membentak suami? Dah, kan itu padahal kau menyuruh dengan baik Bu, tapi nadamu itu Bu tinggi. Tak makan. Makan itu panik nyembah aku mah. Kau bagus Bu, coba lembut. Wahai abangku tercinta. Dia jawab dia abang kau. Dia kau. Lain sebenar. Lah masuk jin baru dulu kau. Lain dah kesurupan. Apa kalau dijawab seperti itu Bu bagus? Wahai abang tercinta. Red. Iya sabana-bana kau cinta Jordan. Iyo bang. Kalau ndak cinta jo abang adik bang, ndakkah mungkin kita punya anak sampai 8 bang. Karena cintanya adik bang siap menerima abang walaupun kulit abang hitam bang. Walaupun abang jarang mandi bang. Adik setia bang. Alhamdulillah. Kalau begitu wahai cintaku, wahai bidadari surga, maka bapak kalau panggil suami istri, panggil bidadari surga Pak itu doa. Panggil Pak. Ibu, kalau berkata kasar membangkang sendiri kata-katamu itu enggak bisa mencium surga. Haram ibu mencium surga sama suami. Saya tanya ibu, yang jadi pemimpin di atas rumah ibu atau suami? Sekarang siapa yang jadi pemimpin di atas rumah? Suami atau ibu? Tak percaya wah. Dah, tolong cuci angket tu nak disantai tolong lo. Siapa tu yang jadi pemimpin? Dah, tidur dah? Dah. Tolong balik dulu di sini tolong dulu pergi tolong saya. Tak boleh Bu. Kayak kami Bu, datuk atau siapapun bukan datuknya dia. Bukan perangkat orang begini dia. Tak boleh kau suruh Bu suamimu menyapu di halaman. Tak boleh Bu. Kalau dia yang mau Bu bilang, "Bang, janganlah bikin malu Bang." Kenapa? Nanti lewat kebun angkat abang.
Pas lewat dibilang, kayak ginilah mertua aku katanya. Tak bagus, Bu. Ya. Kalau dia yang mau bilang bagus-bagus, bang, janganlah bang, ini tugasku bang. Kadang kau juga, tu yoncak tu. Anda enggak mau dari tua, kuah, barasi rumah kan, kuah. Tak cocok, Bu. Suami itu tugasnya banyak, Bu. Bu. Oh, dengar, Bu. Suami itu tugasnya, Bu. Pertama, pergi ke pasar beli sambal, beli sayur. Itu tugas suami itu, Bu. Tugas suami, Bu. Enggak percaya, Bu? Rasulullah SAW pergi ke pasar, Bu. Rasulullah mencuci baju, Bu. Rasulullah menyapu. Rasulullah masak. Melayani, Bu. Tapi, Bu, hati-hati. Ketika suamimu meminta engkau, maka kau wajib untuk mengikuti perintahnya. Apa contoh? Dia sapu rumah kau laku muak. Sapu, Bu, jangan tak sapu lo. Berdosa. Ya, paham? Tamanong kan, bangga wali kan, wis berarti tu, berarti tu suami boleh menyapu. Kalau mak si pari wak je. Ya, tapi Pak, tu bapak juga nih. Menyenangi seorang istri akan menghapus dosa istri, Pak. Salah satu, Bu. Ibu kalau tidur, tidurlah di pangkuan suamimu, Bu. Serius ini. Yang belum nikah jangan sata-sata ya. Yang tak ada yang belum nikah masih gadis jangan sata-sata pula. Ada yang belum nikah? Ada nikah? Udah yang satu? Belum. Ada yang belum? Yang belum jangan sata-sata pula. Capek lu kakak kau begitu. Yang belum, Buya, ambon nak ada laki lepas Buya, cari laki. Pinjam laki orang. Dah. Pak, ketika istrimu tidur di dekatmu, kau belai rambut istrimu, maka gugur dosa istrimu, Pak. Badai baik itu buat lalu saya dekat laki gugur dosa ibu. Kami tidak dosa, kami nak gugur-gugur, Bu. Ya itu ibu, kadang ibu itu salahnya. Laki lalu bonak bun kapindiang yo. Pak lu kan yo alu awak yo. Pai kau mari kau sampai yang kai ku. Kau lalu je inyo, ande mangarebe dia tu mangarebe. Takai kolo bawa balistik bagincu babadak. Berhiaslah engkau cuma sama. Kau berhias siang ni kau. Suami orang. Marang je. Dah. Maka Bu, yang pertama ciri wanita masuk neraka itu adalah durhaka kepada suami. Melawan dia, Bu. Jangan dia nodang anak nasihati dia lain. Waang magi dan ngau seperangkat semayang dah doang gida nameh dah. Salah-salah engkau, Bu. Makanya sebelum menikah itu Bu minta, Bu. Kan ditanya apa maharnya, Dek? Biarlah bang, yang murah sela, seperangkat alat sholat cukup tuh. Pas sudah menikah mau pek saudara. Kan ada lagunya. Dulu kanlah dan katakan, gitu kan? Kan ada lagu mengakini kau nan mau pek aja. Karena den kau anak orang banse. Kau satio ari kaki denan kau kabe aja. Kau macam-macam tu buat. Allah den pailah baru be. Tapi kau muncung kau waco mau pe. Dan lagi piti gak sakabe. Malah kau indak lagi mau pe. Kalau rasa kabe piti mau pe dah. Cuba dah piti. Jadi ibu-ibu ini perlu duit atau perlu kami? Pak. Oh. Pak dengar. Allah. Tadi aja. Perkataan pertama tadi, Bu, ibu butuh kami atau butuh duit? Baru ibu Allah. Jelas, Bu. Menikah kepada kami ternyata hanya uang. Bukan kami yang kau cintai, ternyata uang kami dan dompet kami yang kau sayangi. Pak, hati-hati, Pak. Maksudnya Pak do pesan. Kalau Bapak punya piti 5 juta, jangan saran ke saudara yang mana, Bu. Karena hari ini ada konsep, Pak, uang suami, uang istri, uang
Kan kalamak si Farid Pak. Tak ada itu, Bu. Salah itu. Dalam fikih manapun tak ada kesuap, Bu. Dalam hadis mana enggak ada. Uang suami itu memang uangmu, Bu. Tapi kalau engkau minta dengan baik-baik. Jadi yang megang uang siapa? Suami, Bu. Bukan engkau yang megang duit. Kalau engkau semuanya megang duit, Bu, menderita kami, Bu. Kami punya tanggungjawab dua, Bu. Pertama, kami tanggungjawab kepada dirimu dan anak. Yang kedua, kami tanggungjawab kepada orang tua kami. Berat tanggungjawab kami daripada engkau, Bu. Engkau tanggungjawab engkau cuma kami dan anak. Sedangkan kami kedua orang tua dan dirimu. Dari dunia sampai ke akhirat, Bu. Jadi janganlah, Bu. Kasihinlah kami. Alah modiko kami. Alah padih-padih kami. Alah kami buian rumah rancak-rancak. Parahan ibu ndak ni wala. Rumah-rumah kami buian. Ondan aduh kami kreditan ondah. Siang pagi petang kami carian piti untuk bagi kredit. Sampai-sampai maliang kami, Bu. Demi engkau, Bu, demi engkau. Agar engkau tu bahagia. Tapi ternyata, Bu, pas bertengkar, Bu, kenapa kami yang kau usir, Bu? Kejam engkau, Bu. Kami cari duit mati-matian bikin rumah 400 juta. Pas bercerai, cagaian denda cagaian. Kami karena bodoh kami ceraikan engkau. Kau lempar dengan asu hitam, Bu. Perih kami, Bu. Menyesal kami bikin rumah jadinya. Lain tak itu, Bu. Siapa yang bikin rumah? Lain nak tukang lo kan? Tukang lo. Tukang. Yang bikin rumah itu suamimu. Yang kami ini bikin rumah penyesalan satu. Menyesalnya kami bikin rumah di atas tanah. Itu menyesal wajahnya. Mati dia, ha? Dan cuba-cuba di rumah tu lah. Rumah gancak orang nak naik lah. Makanya Pak, sebelum Pak Wali mati, Sabalun Wan Sabalun. Kita kan Pak Iwan. Kita sama-sama pergi Wan. Tak sayang duluan Wan. Sebelum Wan berangkat, kalau ada piti tak simpan sedekahkan kamu cepet Wan. Kenapa Wan? Besok ketika kita meninggal, nyolah do ban serapan. Baca Wan. Itu nak nangis dia Wan. Yang percaya je Wan. Nak nangis dia. Dah. Ingat kalimah. Dah. Jadi dadanya. Pailalai. Jadi Wan, punya rumah serancak mungkin, sebagus mungkin yang naik ban serap. Mobil bagus, orang yang naik. Punya apa lagi Pak? Banyak Wan. Apapun yang kita punya orang semuanya sudah itu. Jadi tak ada yang kita bawa. Maka kata Rasulullah, ketika engkau mati, nanti 3 yang mengikutimu. Pertama, keluargamu, familimu, teman akrabmu, kolegamu. Antarin kau nanti. Yang kedua, hartamu, mobilmu, motormu, termasuk semuanya mengantarkan engkau. Yang ketiga adalah amal. 2 pulang, 1 tinggal. 2 yang pulang apa? Istri, anakmu takkan pernah setia menemanimu dalam tempat kubur. Dapat kayu, adik setia. Tak ada. Jujur. Tak ada jujur ada Mawali. Tak ada yang setia ada. Orang cecalik kepala dari setia. Pesuk awak kan? Tak ada yang setia. Tak ada seorang isteri yang mau tidur dekat suami. Sampai hari kini lah idiknya dia wah, cik lalok di dapur, cik lalok di muka pintu. Antara baca gai beko mati kajang gai di dapur. Ti. Dosa, Bu. Kadang-kadang tengok malam tu buat dah. Lain dah. Sayangkan yang ciumkan. Itu. Cari berkah tu, Bu. Cari berkah, Bu. Ciumlah kening suamimu. Yang kedua, idu bajunya tu, Bu. Idu. Kalau balik sawah, idu baju. Wangi. Aisyah, Bu. Aisyah dan Khadijah, Bu. Pulang Rasulullah dari manapun, Bu.
Baju Rasulullah tu yang cium, Bu. Dia harum maka cium, Bu, dapat berkah, Bu, cium. Tak ada dah. Jadi, Bu, jagalah kata-kata sama tak boleh, Bu, membengkang sama suami. Buya, melawan dalam hati boleh, kata Rasul, tak boleh, Bu. Kalau engkau itu tak boleh menjawab, cukup engkau itu sujud di sejadah dan minta sama Allah, ngadu di sana. Tapi jangan ngadu nenek indak. Ya Allah, kau dapat dan caranya, ya Allah, caranya dan. Bu, ada, Bu, seorang perempuan apabila meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang tepat, maka haram baginya masuk surga, Bu. Kadang alasan awak saja ada dua dan kedua mah. Oh, hati-hati. Hati-hati dengan suamimu. Maka yang pertama itu dia mungkin menjadi pimpinanmu nanti di surga. Tapi bisa jadi suamimu hari ini bukan dia yang menemanimu nanti. Maka, Bu, jangan terlalu mencintai dan jangan terlalu menyayangi. Semakin engkau mencintai dan menyayangi, sakit, Bu. Hati ya. Serius. Merasa, ya, iyo, Bu. Dia terlalu cinta mana jauh jadi gini, apa? Ibu lagi sama dua wak jauh. Dia. Pagi, Bu. Nah, itu yang dah, besok lagi kita sambung. Hah? Oh, masih ada. Nah, yang kedua, bersolek berlebihan saat keluar dari rumah. Dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang mengulum rambutnya. Putar-putar rambut tak kaunto, Bu. Kadang singgu apa? Dan perempuan yang meminta disambung rambutnya, cangkok. Begitu pula perempuan yang membuat tato. Dan termasuk yang membuatnya, yang minta membuat dan yang membuat. Maka Allah akan melaknat mereka. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, seorang perempuan apabila dia pergi keluar rumah tanpa seizin dari suaminya, maka Allah laknat, Bu. Minta izin dari, Bu. Kalau kamari namun, Bu, minta izin ke pasar, pai baralek, pai bagunjang ke rumah orang, tidak. Kadang-kadang kan ada lo tiba pagi-pagi lah tiba pergi gunjang sama orang. Minta izinlah sama suamimu, Bu. Sekarang punya telepon. WhatsApp. Ya kan? Halo yang bebek. Izinkan Hamai Hani pergi ke pasar. Ada yang bebek minta titip. Tanyo. Makanan niyo. Iko indah, inyo pengenyo kini ko makan ayam, buat bali jari yang tu nak ketujuh ya selera. Tanyo, Bu, piti tak sampai bang. Aku ridho, Bang, makan garam saya, Bang. Tapi aku ya tak ridho, Bang. Kalau abang itu matamu tidak memandangku dia sebagai istri, tapi engkau memandang mata yang lain. Jangan sampai, Bu, tukang servis nasi itu, Bu. Namanya itu. Orang tapo nasi tu, Orang tapo nasi tu katibu awak hanya tanya sama, Bu. Pelayanannya apa tanya? Apa makan, Pak? Dia senang hati kami, Bu. Andaikan istriku seperti ini, ya Allah, maka akan kuberikan seluruhnya, tapi tidak dapat. Ya. Masuk dah, duduk begini kau ya dah, sungguh sabantai ya dah. Dilembut, Bu, lembut. Lembut, Bu. Demi Allah, kalau enggak percaya cobalah, Bu, tanya. Baik yang laki-laki, ibu makan apa, Bu? Pasti ibu bilang, ya Allah, andaikan suamiku seperti ini, ya Allah. Itu andai. Tapi tak bisa, Bu. Ketika kita sebagai seorang istri tak mampu memberikan pelayanan dengan baik, maka itu beriaslah cukup untuk suami. Keluar rumah minta izin. Kalau enggak, Bu, enggak bisa. Jadi besok-besok balik dari siko, kalau ada salah ke laki, cepat minta maaf ke laki. Ada nak kata kasar ke laki petang? Ada ang. Halo dia ang. Ada ang. Halo dia kau. Emak ang dia ang.
Amak kau lu kau. Nah, akhir-akhir periuk tabang bawa lah panik mandi ya. Nang bodoh sia. Paham bu? Jadi kalau adanya mengecek, amak ang de ang, saya kan? Kecek jawab je pak. Iyo, amak kan kini di pasar. Beko lah, mang aja amak dia. Ih, jangan tak itu. Awak lah garik. Sama lagi pun itu tekan anak. Dia sabu itu abang dia ang kecek. Tapi abang lah dulu. Abang tahunya di adik tu adalah menantu yang disayang di abang-abang. Tapi adik rela lah dia, ikhlas lah dia. Abang lah pai. Kirimkan saja lepas tu. Jangan. Cara terakhir cik. Cik cara terakhir. Kalau lah ni berang you adik lah dia. Latan pi 30 juta. Tu pai keluar lah. Abang. Tak berang no. Karena perempuan ini diumbuk je pitingnya. Dah, yang ketiga. Perempuan yang ciri-ciri masuk neraka memamerkan aurat. Bu, aurat dipamerkan. Makanya Allah sampaikan, wahai nabi-nabi, sampaikan kepada anak perempuanmu, istri-istri perempuanmu, dan bagian budak perempuanmu, diulurkan jilbab di bawah. Di bawah. Dia tahu nak di bawah dado. Kalau kau di atas. Di bawah di siko. Balik umrah bu. Kau namanya pasmina namanya. Apa namanya? Pasmina. Jangan tiru lah. Jangan tiru lah. Pertama-tama bu, muncuang tu pak harus bibi ya. Anta baca taruh na tahu muda. Iko berjilbab bu, tapi dia baca Inggris. Bu, ini berjilbab. Namanya di bawah dada. Di belakang pun bu, diusahakan sampai di bawah. Ya. Kau namanya berjilbab. Namanya jilbab san'i. Boleh tahu? Iko namanya mudawarah. Muncul kamungko. Iko masih syar'i. Karena di bawahnya manjulu. Dia tahu? Dia mengerti? Nan selanjutnya iko jilbab juga. Ko jilbab bu, jilbab juga namanya, tapi jilbab nang salah. Karena bako salahnya di sikonya letaknya bu, dia bagaya. Dia bagaya. Dia tahu ibu, bagaya. Tapi kalau dia mampu bu berpakaian, dia buka ke sini, tetap dia masih syar'i. Kenapa? Ini adalah Jangan pakai jilbab kayak gini bu. Jilbab juga ini namanya. Pakai tu. Tak boleh bu. Paham? Bu, kenapa saya pandai? Mau cerita? Karena saya punya istri. Setiap istri saya bercermin, saya pandang terus. Oh, kayak gitu. Kenapa muncungnya itu mulut kita itu? Kenapa? Kenapa, Bu? Gak habis napasnya.
Kenapa? Ada apa? What's wrong about this something? Al-hijabr. Kenapa, Bu? Nah, itu. Maka kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, budak perempuanmu untuk menjulurkan jilbabnya di bawah dada. Karena itu adalah bagian aurat. Apalagi ibu pakai gamis, jangan terlalu ketat, Bu. Maka pakailah legging, Bu. Setelah pakai celana dalam, pakai legging kembali. Kenapa demikian? Belahannya itu, Bu, bentuk darinya itu kelihatan, Bu, kalau dia itu ibu nggak pakai sampai ke bawah. Maka dianjurkan sampai di siku, Bu. Jangan sampai di siku. Kalau sampai di siku nampak gua. Kata Nabi, jangan kau perlihatkan lengkuk tubuhmu, karena itu menimbulkan syahwat. Kami naman calik, Bu, badoso. Kalau tak kami calik, rugi. Balik. Jadi yang mengundang kami masuk neraka siapa? Kami atau ibu? Akan ngaku jadi, kan? Aku. Jadi wajar ibu masuk neraka, kan? Nah, yang kedua, yang ketiga, yang ke berapa lagi? Keempat, hindarkan seorang perempuan, ciri perempuan yang masuk neraka adalah perempuan yang suka berzina. Zina itu bukan gini, Bu, wik-wik aja. Bukan berijima, bukan bersetubuh, tapi zina matamu, zina telingamu, zina hatimu, zina pikiranmu, zina tanganmu, zina kakimu. Itu bagian zina. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Maksudnya, engkau kalau bukan mahrammu, maka jangan kau dekati. Jangan, Bu, di Minang kau ditagan sumbang 2 balik, masih ingat? Perempuan tak boleh duduk dia. Dilarang duduk dia dekat. Bukan muhrimnya, bukan bagian dari keluarganya. Bukan dari dengan suaminya. Kalau ada laki-laki banyak di sini, ibu tak boleh duduk di sini. Yang kedua, tak boleh ibu duduk dengan galak-galak terbabah. Tak boleh. Maka kata Rasulullah, ceraikan dia. Akhlak tak ada. Kenapa? Ketika engkau sudah duduk yang bukan muhrimmu, maka hati-hati, Bu. Setan, Bu. Setan ganggu, Bu. Gagah helai. Apalagi itu mantan, Bu. Nauzubillah, Bu. Maka hati-hati ya, Bu, ya, ke depan. Ya. Zina itu bukan bersetubuh saja, Bu. Ibu nelpon dengan merayu-rayu, itu bagian zina, Bu. Iya dah, bekolah di. Tapi kerja laki, alai. Mangga. Iyalah. Cobalah lembut-lembut ke kami, Bu. Padi tu, Bu. Kalau kami kecil ke, Bu, apa kau telefon kalian? Ngerepon sebantar juga mah. Pasti Bu kecil. Umur dia itu ngecek kalian. Lakar-lakar hai kecil kami nak. Awak mengare, inyo awak salah yo. Inyo mengare wajawe, awak salah yo. Jadi perempuan ini tidak pernah merasa sah. Betul tidak? Betul tidak? Maka sekali-sekali minta maaf ke laki. Baca rueh. Carueh itu Bu penting. Duduan laki dia tekero le to kero. Mantang-mantang bahasa primbet awak ongelu jo kero. Kero lipan kui yang bunyi nama. Kui tu. Yang pakai kelambu. Dah itu masuk langit dah. Duduan laki di bawah. Duduan laki awak di atas kui, isteri di bawah. Di bawah letaan telapak tangan di paha laki. Katuan. Dah. Maaf Nadia dah. Dari mana nangis minta maaf? Ada ibu menangis tu. Kenapa tak ada penyesalan ibu? Besok ulang lagi. Minta maaf besok ulang. Ada yang minta maaf? Dah. Ulang ke pasal tu. Kalau ni balik dapur mah baju telur lango je ke saruang pakai malu dia jadi lah tengah. Lah dah apa ni? Ibu minta maaf tu macam. Tak minta maaf jelah. Jangan macam loh. Minta maaf itu dengan baik-baik, Bu. Menangislah, Bu. Kenapa arijalu kamu lana nisa surgamu itu adalah di surga? Bukan surga kami di nama ibu, surga ibu di kami, Bu. Amin surga. Kalau kami tak redo, Bu,
Tak bisa ibu masuk surga. Jadi caranya dari yang 5 itu gimana Bu ya? Pertama Bu, pertama tadi apa kata yang pertama ciri wanita? Yang pertama durhaka terhadap suami. Jangan durhaka, jangan membentak, jangan berkata kasar sama suami. Lembut-lembutlah, jaga lisanmu kepada suamimu. Masuk surga engkau. Berikan pelayanan terbaik. Tanya dia. Kalau suamimu belum tidur, dekatin suamimu, tanya, "Bang, kenapa belum tidur? Ada masalah bang, ceritalah sama adik bang." Kalau dia cerita masalahku sama engkau, dia apa itu? Cuk sebentar saya kau tu mengambuk. Besok rubah, jangan mengambuk. Senyum. Yang kedua, temani suamimu di saat makan Bu. Jangan buat latan saja. Kau, nah, makan yang itu baru dah. Nah, buat payah awak macam apa leh? Temanin Bu, ambilkan nasinya. Jangan di hari pertama baralik saja kami dilayani. Hari pertama piring yang bagus, nasi letaknya tampiknya aduh, airnya batadah lah. Hari pertama bulannya, bulan pertama bulan kedua lah hilang cecek, bulan ketiga habis, bulan keempat kami ambil seorang lah. Cubalah Bu, bayangin di hari pertama tu ibu duduk dekat kami. Raso-rasonya buah dunia aku milik awak berdua Bu. Tapi di bulan keempat kiamat dia kami tiba Bu. Maka cuba ibu datang kami, layani kami, ambilkan nasi, ambilkan air, tanya padeh tu indah. Kalau suami menjawab padeh nak boleh dah, padeh dah, enggak, manis. Ambo Bu, bini ambo pernah asin membek sambal Bu, sambal gulai. Asin bi, enggak. Coba asin, indah. Cubalah ada percaya. Masin mah apa tadi? Jangan awak nak menjawab bah. Asal kita menjawab tetap salah. Oh jadi kalau asin sambal dia nak niho dah aja. Ini salah bah. Jadi cuba kemunjuk Nah. Yang kedua, bersolek berlebihan saat keluar rumah. Cukup Bu, sederhana saja Bu, bergaya Bu. Jangan menimbul fitnah Bu dalam bergaya. Karena engkau sudah bersua, engkau sudah punya cucu, engkau sudah punya anak Bu. Malu kita Bu. Ya, kalau bisa senam tu buang ke dalam batang, senam tu bu sampai yang sampai terbuka, tertutup sampai jam. Nampak iku bu goyang-goyang dah. Laki-laki kau dengan papa kau ada pula tua boleh video seks masih ada. Kau hati-hati Bu. Ya. Yang ketiga, memamerkan aurat. Jangan kau pamerkan auratmu selain kepada suami. Kadang awak bergoyang lo di pentas. Dia tedong-odong nak ada buat pentas Bu. Di atas pentas kau bergoyang, ada artis Bu. Kau bagi artis-artis bergoyang di atas pentas. Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran melaknat orang seperti itu Bu. Tak bisa mencium surga Bu. Tapi bergoyang engkau cukup di dalam kamar sama suamimu. Goyanglah kebarang goyang. Di luar jangan. Wajib jaleh buka-buka fikir itu kan telanjang artinya. Dosa Bu, maka kalau ada anak-anak perempuanmu bersuka bagi orang joget di dalam TikTok Bu sampean. Kau nak mau tak Bu. Itu Bu. Sampaikan marahin anak perempuanmu kalau dia membuka aurat Bu. Kenapa? Itu dosanya sampai mati dia bawa Bu. Kalau ada anak perempuanmu tak pakai hijab Bu, hapus videonya dari sekarang Bu. Demi Allah, dia tidak akan dapatkan surga dan engkau pun mati akan sama Bu. Namanya dosa jariah Bu. Dosa-dosa pangsah. Hati-hati Bu. Kalau ada anak bujangmu berpelukan yang bukan mahramnya dan bukan jadi istrinya Bu, hapus. Suruh hapus Bu. Kenapa? Setiap yang memandang di situ adalah simbol timbulnya sebuah fitnah. Paham Bu? Maka kalau anak-anak gadis, engkau sebelum nikah, ada Facebookmu, cari Bu, bagaimana hapus. Demi Allah, kau tak akan dapat apa-apa Bu, cuma dapat dosa. Auratmu dipandang orang lain. Durhaka kita Bu kepada orang tua kita. Orang tuamu sampai hari ini Bu, di dalam kubur menangis karena tersiksa karena perbuatanmu sendiri. Kalau anaknya rajin sholat, kalau anaknya rajin berbuat kebaikan, maka seorang tuanya di kubur akan senang. Kalau anaknya tak mampu menghargai suaminya, anaknya tak mampu menghormati suaminya, anaknya tak mampu melayani suaminya, orang tuamu juga Bu, di dalam kubur Bu. Paham Bu? Karena dia jadi saksimu Bu. Hati-hati itu Bu.
Tak main-main bu ngaji kita. Oke ya, paham ya? Maka berbuat baik, istighfar kita sama-sama. Maka keluar rumah, izinlah sama suami. Izin suami. Karena dia pemimpinmu. Hari ini engkau boleh marah bu, tapi ketika beliau sudah tiada, engkau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang yang dicintai sebenarnya. Sama kehilangan orang tua kita bu. Pincang kakimu nanti bu. Hari ini kami ini tak pernah menampakkan kasih sayang ke istri kami. Tak pernah kami menampakkan kasih sayang sama anak kami. Tapi sebenarnya hati kami kalau engkau bedah bu, hanya ada namamu dan anak kami. Jujur bu. Kami tak pandai memperlihatkan kasih sayang dan cinta bu. Tak pandai kami memberikan perhatian kepada istri. Tak pandai bu. Kami hanya butuh diperhatikan bu. Butuh disanjungi, butuh diharapkan dan dihargai bu. InsyaAllah bu, keluarga ibu-ibu yang hadir dan bapak semua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hindarkan zina mata, hindarkan zina telinga yang tak bermanfaat, jangan kau dengarkan. Gosip, gibah, jangan kau gunakan. Hindarkan dosa mulutmu, zina mulut, jangan kau bergunjing-gunjing bu. Tak boleh bu. Percuma engkau ini majlis taklim kalau masih bergunjing. Dosa engkau bu. Paham bu? Si anu, walaupun hari ini bu, ada ibu-ibu ini yang datang, walaupun sudah pakai parfum baunya bun kepinding, diam aja bu. Nikmati aja. Itu bu. Ya, paham? Maka kita hari ini cukup 5 saja. Maka kita minta istighfar sama Allah sama-sama. Semoga ibu-ibu tidak masuk ke dalam neraka Allah. Dengan ciri-ciri tadi itu, kita enggak masuk semua ibu-ibu. Kami berharap ibu yang nemanin kami. Mana tahu ibu-ibu jadi bidadari dari surga saya nanti. Kita enggak tahu, Pak. Jangan bapak marah. Buya, bini dia tuh Buya. Pak, kalau bapak tak baik akhlaknya, kalau bapak tak bagus ibadah, orang azan bapak masih duduk, orang azan bapak masih diam juga di kedai. Ya kan? Orang baca Al-Quran di rumah, suaminya bapak tak baca Al-Quran, terus tak pengen pula masuk surga. Nak pengen pula mendapatkan istri. Oh, tak bisa pak. Mahal pak. Maka kalau bapak pengen jam waktu wudhu masuk, datang ke sini pak. Sholat, bawa istrimu, bawa anakmu. Saya yakinkan pak masjid ini full sampai ke sana. Tapi siapa? Nah itu pertanyaannya pak. Jadi bu, moga-moga ibu-ibu jadi bidadari surga dan Allah berikan kesempatan suaminya semuanya menjadi pendamping. Amin. Oke, mari kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ilahilas stulil firdaus si'alang wala akwang alan naril jahimi. Kita enggak bisa masuk surga malu. Mana banyak doh. Masuk neraka takut. Karena takut siksaan. Maka pilih mau surga dan neraka, ada pilihan di tanganmu. Maka perbanyaklah amal ibadah. Selagi ibu-ibu masih diberikan kesempatan nyawa oleh Allah, maka gunakan umur yang sesingkat-singkatnya ini untuk kita membawa bekal dengan takwa berjumpa dengan Allah. Perbaiki diri dari sekarang, insya Allah surga menanti. Bu, itu dulu dari saya. Saya kira wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.